Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahranita Pulsa dengan NIM 230511031. Di sini saya akan menjelaskan tugas proyek akhir di mata kuliah pemrograman berorientasi objek saya. Di sini saya membuat kelas diagram tentang laporan, desain, dan implementasi mengelola bahan baku di perusahaan garment. Yang berlatar belakang, industri garment merupakan salah satu sektor yang sangat kompetitif di mana efisiensi, kualitas, dan ketetapan waktu menjadi faktor kunci keberhasilan. Tujuan pengelolaan bahan baku sendiri itu memastikan ketersediaan bahan baku yang memadai untuk memenuhi pesanan, meminimalkan pemborosan bahan baku melalui perencanaan yang tepat, memperkuat hubungan dengan supplier, meningkatkan akurasi estimasi kebutuhan bahan baku termasuk bahan tambahan untuk barang cacat, mendukung keberlanjutan produksi dengan manajemen stok yang efisiensi. Di sini saya ada desain pengelolaan. Di sini adalah kelas diagram saya. Yang pertama itu ada kebutuhan. Isinya ada atributnya ada jumlah pesanan, bahan, aksesoris. Terus untuk metodenya sendiri itu ada hitung kebutuhan, ada tampilkan kebutuhan. Nah, di sini tuh nyambung ke estimasi. Estimasi itu atributnya ada hitung estimasi, lalu ada tambahan persen. Di sini saya memakai 10%. Dan untuk metodenya itu tampilkan estimasi. Lalu ke bawah ada bahan baku, atributnya sendiri ada nama bahan, jumlah tersedia, harga bahan. Untuk metode sendiri ada hitung total bahan, tampilkan bahan. Ke sebelah kanan di sini ada pengelolaan bahan baku. Di sini ada daftar bahan, daftar supplier. Untuk metode sendiri ada tambahan bahan, tambahan supplier, tampilkan stok. Ini untuk memberitahu bahan-bahan yang bertambah, terus supplier dan tampilan sisa stok. Terus di bawah lanjut ke sebelah kiri di bawah bahan baku itu ada aksesoris. Di sini atributnya ada nama aksesoris, jumlah aksesoris, harga aksesoris. Untuk metode sendiri itu ada hitung total aksesoris, tampilkan aksesoris. Nah, di bawah sebelah kanan setelah pengelolaan bahan baku itu ada supplier. Di sini itu untuk menampilkan nama supplier, alamat supplier, kontak supplier. Tuh. Penjelasan kelas dan atributnya. Kebutuhan atribut itu jumlah pesanan yang harus dipenuhi. Bahan, daftar objek bahan baku yang dibutuhkan. Aksesoris, daftar objek aksesoris yang dibutuhkan. Metode di kebutuhan itu hitung kebutuhan itu untuk menghitung kebutuhan bahan baku dan aksesoris berdasarkan jumlah pesanan. Tampilkan kebutuhan itu untuk menampilkan informasi kebutuhan bahan dan aksesoris. Lalu bahan baku. Sini sudah dijelaskannya aksesoris, estimasi, supplier, pengelolaan bahan baku. Nah, di sini ada relationship yang ada pada kelas diagram saya. Sebentar, di sini kita buka. Nah, di sini ada kelas diagram saya. Untuk relationship kebutuhan ke bahan baku itu relationship-nya ada association. Association itu digunakan karena kebutuhan memiliki daftar bahan baku dan aksesoris yang menunjukkan bahwa kebutuhan hanya bergantung pada keberadaan bahan baku dan aksesoris tetapi tidak memiliki kontrol penuh atas siklus hidupnya. Jika kebutuhan dihapus, maka bahan baku dan aksesoris tetap dapat eksis. Yang kedua itu kebutuhan ke estimasi, itu composition. Composition itu digunakan karena kebutuhan membutuhkan objek estimasi.
sebagai bagian integral dari prosesnya. Estimasi tidak akan bermakna tanpa adanya kebutuhan. Sehingga ketika kebutuhan dihapus, objek estimasi akan dihapus. Terus di sini ada pengelolaan bahan baku ke bahan baku. Nih, di sini relationship-nya ada aggregation. Aggregation digunain di sini itu karena pengelolaan bahan baku memiliki daftar bahan baku, tetapi bahan baku dapat eksis secara mandiri. Pengelolaan bahan baku hanya mengelola stok bahan baku dan tidak mengontrol siklus hidupnya secara penuh. Bahan baku bisa ditambahkan atau dihapus dari daftar tanpa mempengaruhi keberadaan pengelolaan bahan baku. Ini ada pengelolaan bahan baku ke supplier. Di sini aggregation juga. Di sini digunain karena pengelolaan bahan baku memiliki daftar supplier yang menyediakan bahan baku, tetapi supplier tidak sepenuhnya dikontrol oleh pengelolaan bahan baku. Supplier juga dapat eksis sendiri di luar konteks pengelolaan bahan baku. Nah, selanjutnya ada implementasi pengelolaan bahan baku. Di sini kita buka. Ini kita close aja, kita buka ini. Nah, di sini ada kelas untuk bahan baku, ada kelas untuk aksesoris, ada kelas estimasi, ada kelas kebutuhan, kelas supplier, kelas pengelolaan bahan baku. Nah, di sini saya sudah setelah masukin semua kelas, di sini saya membuat proses transaksional. Di sini ada inisialisasi kebutuhan, tambahan bahan baku, tambahan aksesoris. Nah, ini codingan saya yang awal, dan saya memodifikasi kembali supaya bisa terjadinya interaksi. Sini untuk codingan yang barunya. Sini saya membuat simulasi bagaimana jika tambahan bahan baku ada tambahan bahan baku, tambahan aksesoris itu bisa otomatis nambah dan otomatis berkurang jika bahan baku atau aksesoris dipakai seperti itu. Di sini setelah saya masukin semuanya, tampilkan stok awal. Ini ketika bahan baku digunakan. Ini ketika kita membeli dari supplier ini untuk menampilkan stok akhir kita ketika semuanya sudah berlanjut. Nah, sini saya membuatkan simulasi interaktifnya. Di sini kita menambahkan data awal. Nah, di sini coba kita run aja, kita coba ya. Nah, di sini ada 7 pilihan, tampilkan stok, gunakan bahan baku, gunakan aksesoris, beli bahan baku, beli aksesoris, tambah supplier. Nah, sekarang kita coba dari nomor 1 dulu. Nah, di sini langsung keluar untuk stok bahan yang sudah ada, stok aksesoris, dan daftar supplier dari perusahaan garment itu. Terus kita coba yang kedua. Nah, kita di sini masukin nama bahan. Sini nama bahan yang kita pakai itu ada kain katun, benang. Nah, di sini kita coba masukin benang ya. Masukkan jumlah yang kita pengenin. Di sini jumlahnya itu 500 pieces. Nah, kita mau pakai sekitar 150. Nah, di sini langsung keluar 150 unit benang yang digunakan. Nah, sisa stok yang dimiliki adalah 350. Selanjutnya kita coba kan tadi kita udah nyobain kegunakan ya. Sekarang kita cobain ke beli aksesoris yang 5.
Masukkan nama aksesoris. Aksesoris di sini aku tuh masukin kancing sama resleting. Sekarang kita coba kancing. Masukkan jumlah yang dibeli. Di sini tuh stoknya tuh 300. Nah, coba kalau kita beli 200 lagi. Nah, di sini muncul juga 200 unit kancing ditambahkan. Jadi stok baru yang kita punya itu sekitar 500. Nah, di sini kita coba yang terakhir 6, tambahkan supplier. Masukkan nama supplier. Kita misalkan PT Kain Jaya. Masukin, kita masukin Bandung. Kita masukin kontaknya. Nah, di sini setelah kita masukin nama supplier, kita di sini ada PT Kain Jaya, masukin alamat suppliernya dari Bandung, masukin kontaknya. Nah, mungkin segitu aja simulasi interaktif codingan dari kelas diagram saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.